Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Kamil Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 25 10 12 500 342. Saya di sini mau menjabarkan hasil resum saya dengan materi memahami kemampuan dasar mengajar. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu, pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam proses ini, guru memiliki peran utama sebagai pelaksana pembelajaran di kelas. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga kemampuan dasar mengajar. Masalah yang sering terjadi di kelas seperti siswa yang kurang aktif, suasana tidak kondusif, dan rendahnya pemahaman materi biasanya disebabkan oleh kurangnya optimal kemampuan dasar mengajar guru. Oleh karena itu, kemampuan ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Terus di sini ada pengertian kemampuan dasar mengajar. Yang itu, kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam merencanakan atau melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Kemampuan ini mencakup interaksi dengan siswa dan pengelola kelas agar pembelajaran berjalan efektif. Kemampuan ini juga berkaitan dengan kompetensi pedagogik seperti memahami karakter siswa, menguasai teori belajar, mengembangkan pembelajaran. Selain itu juga kemampuan ini bersifat dinamis dan harus terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Terus yang kedua ada komponen-komponen kemampuan dasar mengajar, yaitu yang pertama ada membuka pelajaran atau menyiapkan siswa secara mental atau apersepsi tujuan pembelajaran. Terus yang kedua ada penutup pelajaran, yang dimana merangkum materi dan memberi evaluasi dari semua atau dari pembelajaran. Terus yang ketiga ada menjelaskan atau menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa maupun guru-guru. Terus yang keempat ada bertanya, meningkatkan partisipasi dan berpikir kritis siswa. Jadi kalau siswa ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke pemateri agar lebih jelas. Terus selanjutnya ada memberi penguatan atau juga memberi respon positif seperti pujian. Jadi kalau misalnya temen nih dapat penghargaan, kita harus puji dia gitu. Mengadakan variasi, menggunakan metode dan media berbeda agar tidak membosankan. Jadi kalau misalnya hari ini belajar ini, besok harus beda, jadi jangan sama-sama agar tidak bosan. Terus yang selanjutnya ada pentingnya kemampuan dasar mengajar. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus yang kedua ada meningkatkan keaktifan siswa. Yang ketiga meningkatkan hasil belajar. Terus ada menciptakan suasana menyenangkan, terus yang terakhir ada mengurangi masalah dalam kelas. Terus yang ini ada kriteria kemampuan dasar mengajar. Pedagogik itu memahami teori belajar, profesional itu menguasai materi, sosial itu mampu berinteraksi dengan baik, kepribadian itu sabar, disiplin, dan bertanggung jawab, evaluasi itu mampu menilai hasil belajar. Contoh penerapannya itu ada dalam kelas, guru dapat membuka pelajaran dengan pertanyaan menarik. Terus itu menggunakan media pembelajaran, mengajak diskusi, memberikan penguatan, menutup dengan rangkuman. Terus ini ada hambatan dalam menguasai kemampuan mengajar. Beberapa kendala yang sering terjadi itu ada kurangnya pelatihan, minim fasilitas, jumlah siswa yang banyak, kurang pengalaman, adaptasi kurikulum, kelelahan emosional, kurangnya dukungan orang tua, dan terakhir ada beban administrasi. Selanjutnya ada upaya meningkatkan kemampuan mengajar. Cara meningkatkan kemampuan itu ada mengikuti pelatihan, membaca literatur, diskusi dengan sesama guru, melakukan refleksi diri. Terus
Yang terakhir ada kesimpulannya dari semua materi tersebut adalah kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan pentingnya yang harus dimiliki guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan menguasai kemampuan ini, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, motivasi, dan hasil belajar. Cukup sekian, terima kasih penjelasan dari resume saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.